Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, kita akan membahas perhitungan kimia dengan menggunakan suatu reaksi pembatas. Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasan materi tentang reaksi pembatas. Bila dua zat direaksikan, akan ada dua kemungkinan. Oke, sekarang kita lihat kemungkinan pertama. Kedua reaksi akan habis bereaksi, yaitu kemungkinan pertamanya ya. Kemungkinan kedua, salah satu reaksinya habis dan reaksi yang lain bersisa. Oke, reaksi yang habis akan membatasi hasil reaksi yang didapatkan. Oke ya. Oke, reaksi yang membatasi hasil reaksi ini disebut dengan reaksi pembatas. Oke, kalau dalam persamaan reaksi nanti untuk mencari reaksi pembatas, ya, reaksi pembatas, oke kita singkat aja PP. Ini merupakan mol terkecil, mol dibagi dengan koefisien masing-masingnya dan cari yang paling kecil. Oke, kita garisin dulu ya. Dan nanti akan kita cari yang paling kecil, itulah yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Ingat ya, ini kakak ulang, reaksi pembatas, cari mol dibagi dengan koefisien, dan hasilnya nanti kita lihat siapa yang paling kecil, itulah yang sebagai reaksi pembatas. Oke, untuk memahami tentang reaksi pembatas, coba kita lihat contoh soal. Sebanyak 10 gram tembaga direaksikan dengan 20 gram belerang dengan reaksi Cu ditambah S menjadi CuS dengan ArCu 63,5 S32. Manakah yang bertindak sebagai reaksi pembatas? Berapa gram CuS yang terbentuk? Manakah zat sisa dan berapa gram beratnya? Oke, sekarang kita jawab soal nomor 1. Kita lihat ya. Tahap pertama untuk mencari jawaban A dan B, kita harus samakan dulu persamaan reaksi dari Cu plus S menjadi CuS. Kita lihat Cu di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, S di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga 1, berarti reaksinya sudah setara. Dan cari masing-masing mol untuk Cu dan mol S juga. Ingat, rumus mol, kita cari mol Cu dulu ya. Mol sama dengan massa per AR. Massa dari Cu atau tembaga 10 gram dibagi dengan ArCu. Diketahui di soal juga ya, ArCu di soal 63,5. 10 dibagi 63,5 hasilnya sama dengan 0,157 mol. 0,157 mol. Oke, dapat mol Cu. Sekarang cari juga berapa mol S. Rumusnya sama ya. Mol sama dengan yang untuk S. Massa S di soal diketahui 20. 20 dibagi ARS 32. 20 dibagi 32. 20 dibagi 32 hasilnya sama dengan 0,625. Jadi mol S 0,625. Nah, dapat masing-masing molnya. Sekarang untuk mencari yang A, ditanyakan reaksi pembatas. Ingat, reaksi pembatas tadi adalah mol dibagi koefisien masing-masingnya dan pilih yang paling kecil. Oke, sekarang kita cari mol Cu setelah dibagi koefisien. Kita lihat di sini ya. Mol Cu 0,57 koefisiennya 1. 0,57 dibagi 1 kan koefisiennya 1. Tetap 0,57. Oke ya. Kemudian mol dari S 0,625 kebetulan koefisiennya juga sama. 1. 0,625.
Oke, sekarang setelah kita bagi dengan koefisiennya masing-masing, carilah mol yang paling kecil. Siapa yang paling kecil? 0,157 atau 0,625? Iya, yang paling kecil adalah 0,157. Jadi di sini mol Cu sebagai reaksi pembatas. Nah, jadi dari sini bisa kita jawab yang A. Yang A sebagai reaksi pembatas adalah Cu. Ini ya, bertindak sebagai reaksi pembatas. Oke, ini jawaban yang A. Untuk menjawab yang B, tentukan berapa gram CuS yang terbentuk. Artinya harus tahu dulu berapa mol CuS. Mol Cu kita gunakan perbandingan koefisien dengan reaksi pembatas. Jadi mol CuS ya, maksudnya mol CuS sama dengan koefisien dari CuS dibagi koefisien yang diketahui sebagai reaksi pembatas tadi, Cu, dikali dengan mol Cu. Oke, kita garisin dulu ya. Kita bagi. Nah, berapa koefisien CuS? 1 kan? Koefisien itu yang di depan-depannya ya. Per 1 dikali dengan mol Cu 0,157. Jadi dapat nilainya 0,157 mol. Nah, dapatlah mol CuS, tapi yang ditanya bukan mol, massa. Ingat ke rumus mol yang awal. Mol sama dengan massa per mR. Jadi kalau mencari massa, kita balik aja kan. Oke, langsung masukin datanya aja. Molnya tadi 0,157 sama dengan massanya yang dicari, kita singkat aja massa M ya. Nggak apa-apa, tulis aja lah. Massa per mR dari CuS. ARCU 63,5 95,5. Jadi masanya kita kali silang, 95,5 dikali 0,157. Oke, kita tulis dulu ya. Massa dari CuS sama dengan 0,157 dikali dengan 95,5. Hasilnya 14,99 gram. Oke, bisa difahami ya. Oke, untuk menjawab soal yang C, manakah zat sisa dan berapa gram beratnya? Artinya kita harus tahu dulu berapa yang mol bersisa. Mol yang bersisa berarti yang banyak molnya tadi, 0,625 dikurang dengan mol yang bereaksi dari S-nya ya. Oke, sekarang kita cari dulu berapa mol sisa untuk S. Mol sisa artinya mol mula-mula dikurang dengan mol bereaksi dari S. Mol bereaksi gunakan reaksi pembatas. Jadi mol S yang bereaksi, ini mol bereaksi ya, kita tulis NB, sama dengan perbandingan koefisien. Koefisien S per koefisien reaksi pembatas dikali mol reaksi pembatas 0,157. Oke, jadi mol bereaksi dari S 0,157. Nah, yang dicari adalah mol sisa dari S. Mol sisa berarti kita kurangkan. Mol mula-mula 0,625 dikurang dengan 0,157. Hasilnya sama dengan 0,468 mol. Oke, yang ditanya bukan mol tapi massa. Nah, berapa massanya? Ingat, massa tadi berarti mol dikali dengan mR. Karena dia unsur berarti dikali dengan AR. Jadi, massa S sama dengan mol dikali dengan ARS.
molnya 0,468 dikali 32 AR-nya. Jadi sama dengan masanya 14,976. 14,976 gram. Oke, inilah massa sisanya. Contoh yang kedua, 3 gram logam magnesium direaksikan dengan 40 gram HCl menurut reaksi berikut. Mg plus HCl menjadi MgCl2 plus H2. Volume gas hidrogen yang dihasilkan jika diukur pada keadaan standar. Oke, sekarang kita mencari volume hidrogen. Untuk mencari volume hidrogen artinya harus tahu nilai mol hidrogen. Kita gunakan perbandingan koefisien dengan menggunakan reaksi pembatas. Oke, untuk mencari volume hidrogen berarti kita harus setarakan dulu persamaan reaksinya ya. Mg di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, sama H di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 2. Oke, kita kali 2 di sebelah kiri. Nah, udah sama ya, Cl-nya 2, Cl-nya juga 2. Cari masing-masing mol, mol magnesium dan mol hidrogen klorida. Mol magnesium, massa dibagi dengan volume. Massanya berapa ya? Oke, sudah dapat masing-masing nilai mol dari Mg dan HCl bagi dengan koefisien masing-masing untuk mendapatkan reaksi pembatas. Yang pertama, 0,125 dibagi dengan 1, koefisien dari Mg tetap sama 0,125. HCl 1,09 dibagi dengan 2. Nah, pasti jawabannya ini 0,5 sekian ya. 0,1 dengan 0,5 pasti yang masih kecil 0,125. Jadi, Mg sebagai reaksi pembatas. Untuk mencari mol dari H2, gunakan reaksi pembatas, perbandingan koefisien, berarti mol H2 1/1, koefisien masing-masing ya. Oke, dapat mol dari H2 0,125 pakai perbandingan. Yang ditanya adalah volume standar dari H2. Kita kalikan VSTP mol dikali dengan 22,4. 0,125 dikali dengan 22,4 liter. Oke. 0,125 dikali dengan 22,4 liter, hasilnya sama dengan 2,8 liter. Oke, inilah volume standar dari gas H2. Oke, untuk memahami lagi tentang reaksi pembatas, coba dibahas soal latihan ya. 20 gram NaCl direaksikan dengan 1,7 gram AgNO3 menurut reaksi berikut. AgNO3 ditambah NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. Massa endapan AgCl yang dihasilkan adalah berapa? Oke, coba dibahas dulu untuk soal latihannya ya. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang reaksi pembatas. Semoga video pembahasan ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.